Bapak Ibu, berjumpa lagi ya dengan kami di Kombel Sendir. Kali ini kita akan mengkritisi bersama-sama tentang pernyataan dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Bapak Profesor Abdul Muti, dalam kegiatan diskusi ya tentang arah kebijakan Kemendikdasmen yang disiarkan langsung oleh Forum Insan Cipta, Bapak Ibu. Tentunya berkaitan dengan isu-isu pendidikan ya yang sekarang sedang begitu gencarnya diperbincangkan. Kita simak bersama-sama beritanya. Dan kami memang sekarang masih dalam proses untuk mematangkan hasil kajian yang sudah kami lakukan dengan berbagai kalangan, menyangkut mungkin kita menyebut sebagai public concern, atau kalau pakai bahasa agak provokatif itu controversial issues begitu, dan saya malah menyebutnya sebagian adalah flammable issues, isu yang sangat bisa membuat kita ini jadi panas gitu. Oke Bapak Ibu ya, dari pernyataan awal ya, Bapak Abdul Muti ini mengatakan bahwa kali ini akan membahas isu-isu yang sedang beredar di masyarakat ya. Kita ketahui bahwa Kemendikdasmen ini mendengarkan dari berbagai pihak ya tentang isu-isu pendidikan yang berkembang dan beredar di masyarakat, dan Kemendikdasmen ingin menyelesaikan itu ya berdasarkan dari pendapat-pendapat seluruh pihak seperti itu, dan mengatakan ini adalah flammable isu yang membuat panas ya, baik dari guru ataupun kementerian. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Misalnya soal kurikulum misalnya, yang sekarang kan banyak sekali pertanyaan apakah kurikulum Merdeka ini akan dilanjutkan atau tidak. Itu jawabannya yang tentu sekarang masih kita kaji, dan tidak mungkin juga kan kita melakukan perubahan kurikulum di tengah-tengah tahun ajaran, juga tidak mungkin. Oke Bapak Ibu, isu yang pertama yang dibahas oleh Bapak Abdul Muti ini tentang kurikulum Merdeka ya. Apakah kurikulum Merdeka akan dilanjutkan atau akan dihentikan Bapak Ibu? Dari pernyataan awal ini dijelaskan ya bahwa kurikulum Merdeka tentunya akan masih berjalan ya, apalagi ini kan di tengah tahun ajaran, sehingga masih bisa atau masih berlangsung kurikulum Merdeka ini. Nah, sekarang kan kita berada di pertengahan akhir semester ganjil mau masuk semester genap, jadi kita masih dalam proses pengkajian. Dan kalau saya boleh menyampaikan beberapa yang akan kami lakukan adalah, pertama itu soal matematika di SD ya, matematika di SD dan juga. Oke, jadi konsen dari kurikulum Merdeka itu masih dalam perbincangan ya atau pembahasan, artinya kemungkinan besar masih bisa berubah. Namun pernyataan ini tadi mengatakan bahwa kurikulum Merdeka masih berjalan, karena ini posisi kita berada di peralihan antara semester ganjil menuju ke semester genap. Dan satu ini ya, matematika di SD ini dibahas oleh Bapak Profesor Abdul Muti tentang matematika di SD dan TK. Bagaimana Bapak Ibu ya perbincangan ini? Kita lanjutkan. Juga pengenalan matematika di TK, yang ini memang akan menjadi bagian dari hal yang baru, tetapi tentu kami jelaskan bahwa matematika yang di TK itu bukan computational math, tapi lebih kepada menjelaskan logika matematika, tentu dengan prinsip pembelajaran di taman kanak-kanak, yaitu bermain sambil belajar. Oke, adanya matematika di SD dan TK Bapak Ibu ya, ini sesuatu hal yang baru, terutama di TK ya Bapak Ibu. Jadi rencananya yang kemungkinan akan diadopsi ya nanti di tahun ajaran baru tentunya Bapak Ibu, tentang matematika di TK yang menekankan pada mungkin matematika yang sederhana ya Bapak Ibu. Jadi belajar sambil bermain, bagaimana nanti dikemas pendidikan matematika itu
di TK ya. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Dan ternyata dalam eksplorasi kami sudah mulai banyak yang mengenalkan matematika dan juga literasi dasar ya di taman kanak-kanak itu sebagai bagian dari wajib belajar 13 tahun. Dan ini juga bukan program yang secara eksperimental kita lakukan, tapi itu amanat undang-undang yang terkait dengan rancangan pembangunan jangka menengah. Tapi kita coba ini sebagai bagian dari langkah awal, sehingga karena itu maka dukungan masyarakat tentu sangat penting. Dan sebelumnya mungkin nanti Pak Fasli bisa bergabung, dulu kan pernah ada program satu desa satu PAUD ya, yang itu kan nanti bisa kita kerjasamakan dengan misalnya dengan Kementerian Desa yang selama ini juga memang menjadi mitra kami dalam beberapa program, termasuk misalnya nanti upaya kami untuk memberikan layanan pendidikan di daerah-daerah yang kategorinya 3T itu. Oke, adanya kerjasama ya dengan Kementerian Desa tentang program satu desa satu PAUD ya Bapak Ibu. Dan tentunya ini berkaitan dengan wajib belajar 13 tahun ya. Jadi dari TK, SD, SMP dan juga SMA begitu ya. Jadi saling melengkapi lah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kami mencoba menerapkan untuk nanti di tahun ajaran baru 2025-2026 itu adalah coding dan artificial intelligence sebagai mata pelajaran pilihan. Oke, kemudian yang kedua tentang coding ya dan AI ini Bapak Ibu yang nantinya akan juga diajarkan di SD ya, beritanya kemarin seperti itu Bapak Ibu. Dan penjelasan tentang coding dan AI yang nanti akan menjadi pelajaran pilihan ya Bapak Ibu. Nanti pelajarannya pilihan, bukan wajib ya Bapak Ibu, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Profesor Abdul Muti. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Di sekolah dasar, tapi tentu ini bukan mulai kelas 1, tetapi kita nanti lihat kesiapannya, apakah mulai kelas 4 ataukah mulai kelas 5 atau kelas 6. Tapi kita mencoba melihat kesiapan itu sehingga coding serta artificial intelligence itu bukan mata pelajaran wajib, tapi masih merupakan mata pelajaran pilihan. Coding dan IA, artificial intelligence ya Bapak Ibu. Jadi nantinya masih dalam pengkajian ya. Ini akan diterapkan di kelas 1 SD atau nanti mulai dari kelas 4 Bapak Ibu. Walaupun sekarang ini sebenarnya juga sudah banyak sekolah-sekolah di Indonesia di tingkat dasar yang sudah mengajarkan coding dan artificial intelligence itu, tentu dengan inovasi masing-masing. Sebagian ada yang mengajarkan di mata pelajaran TIK, sebagian ada yang di keterampilan, sebagian ada yang masih ekstra kurikuler. Dan ini ya, pernyataan yang kontroversi sih Bapak Ibu ya. Coding dan IA ini diajarkan di SD, sudah ada yang mengajarkan maksudnya ya. Ini SD mana ini Bapak Ibu ya? Mungkin Bapak Ibu yang di SD-nya sudah menerapkan pelajaran pilihan baik di TIK, prakarya ataupun pelajaran apa ekstrakurikuler mungkin di SD-nya Bapak Ibu yang sudah menerapkan itu, silakan bisa tulis ya di kolom komentar. Yang coba kami kembangkan sekarang sudah berlangsung beberapa kali brainstorming dan juga diskusi serta penyiapan oleh para pakar itu adalah unplug coding. Unplug coding ini ya Bapak Ibu ya. Jadi coding tanpa membutuhkan jaringan internet ya. Bagaimana ini? Artinya coding yang tidak harus pakai internet. Karena ternyata di lapangan juga banyak yang menerapkan coding tanpa internet. Yang tentu saja ini adalah bagian dari amanat program Pak Presiden agar pendidikan kita ini juga menyiapkan anak-anak didik kita untuk punya keterampilan atau kompetensi digital. Tapi tentu saja tidak hanya kompetensi digital yang kita mutlakkan, tapi juga kesalehan digitalnya juga kita coba tekankan di situ. Sehingga pendidikan nilai tadi kami sampaikan itu melekat pada semua mata pelajaran. Ini dalam rangka memberikan muatan
karakter dalam setiap mata pelajaran, termasuk juga tadi saya sampaikan terkait dengan peran dari para guru yang tidak sekedar mengajar tapi juga membimbing. Bahkan sudah kami hitung, ini Prof. Lasis sudah masuk ini. Ya, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya menurut Kemendikbudristek itu sudah ada beberapa SD ya yang sudah menerapkan pembelajaran coding dan IE. Tentunya di mapel khusus ya, ataupun di ekstrakurikuler dengan unplug coding tanpa membutuhkan jaringan internet ini, Bapak Ibu. Pertanyaannya nih Bapak Ibu, SD mana yang tidak ada jaringan internet atau masih minim ya jaringan internet, dia mempraktekkan coding di mata pelajarannya ataupun di ekstrakurikulernya? Saya ingin tahu nih sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang nonton di channel ini ada ini SD-nya yang menerapkan coding tanpa jaringan internet ya Bapak Ibu. Bagaimana kesiapan gurunya, siswanya gitu ya, kemudian fasilitas di sekolahnya, tentunya ini menjadi sebuah perdebatan tersendiri.